Hewo, konnichiwa minasan. Kali ini film anime yang bergenre romanse yang berdurasi kurang lebih 1 jam 51 menit dengan judul Withering with You. Ya, kalian pasti tahu nih siapa sutradara yang menggarap film anime satu ini. Ya, betul, Makoto Shinkai. Anime satu ini dirilis tahun 2019 dengan karakter utama di dalamnya Hodaka dan Hina. Sebelum kita gas, kita kasih spoiler dulu buat kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini. Anime ini menceritakan tentang seorang anak muda dari desa terpencil di Shikoku yang meninggalkan rumah dan memutuskan untuk tinggal di Tokyo. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Keisuke, seorang pria aneh yang menawarkan bantuan kepadanya. Merasa aneh dengan orang tersebut, Hodaka memutuskan untuk mencari peruntungan yang lain. Namun, dia menghadapi kesulitan yang datang silih berganti dalam perjalanannya. Setelah beberapa kali tidur di jalanan karena tidak ada orang lain yang bisa dihubungi, Hodaka memutuskan untuk menghubungi Keisuke. Hodaka mendapatkan tawaran bekerja sebagai penulis majalah lokal milik Keisuke yang membahas supranatural dan hal-hal yang aneh. Selama di Tokyo, Hodaka selalu diikuti cuaca aneh di mana hujan turun tiada henti. Saat menulis sebuah cerita, dia mendengar kisah pengendalian cuaca. Dia berusaha mencari kebenaran dari legenda urban di mana ada seorang gadis muda yang memiliki kekuatan menghentikan hujan dan membuat langit menjadi cerah kembali. Saat pencarian, ia pun bertemu dengan gadis pelayan cantik yang pernah memberikan makanan di sebuah kafe. Gadis itu sedang digoda oleh preman mabuk. Akhirnya mereka berdua berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah gedung tua dan kosong. Gadis ini bernama Hina Amano, seorang gadis yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mengendalikan cuaca. Hari demi hari banyak kejadian aneh. Air yang berbentuk ikan jatuh dari langit. Namun saat disentuh, ikan itu langsung lenyap. Hodaka mengunjungi rumah Hina dan makan siang di sana. Ia menawarkan sebuah bisnis untuk Hina, yaitu sebagai pawang hujan. Pawang hujan, dikira kayak Mbak Rara kali ya. Oke, kita lanjut. Adik Hina pun pulang. Ternyata adik Hina adalah Nagi yang pernah dijumpai Hodaka saat di bus kota. Seiringnya waktu, mereka mendapat banyak pesanan untuk menjadi pawang hujan, dan Hina pun menjadi terkenal di Tokyo dengan sebutan gadis pencerah 100% atau gadis cuaca. Hina dan Hodaka juga berhasil mengubah cuaca saat festival kembang api diadakan. Mereka juga senang saat festival itu berjalan dengan lancar. Dari kejadian itulah Hodaka mulai suka pada Hina. Keesokan harinya, hujan turun kembali. Hina, Nagi, Hodaka kembali menjadi pawang hujan di rumah nenek tua yang sedang memperingati kematian suaminya. Di scene film berikutnya, Keisuke dan Natsumi mengunjungi sebuah museum yang melegendakan seorang gadis cuaca. Di museum itulah terdapat lukisan misterius di atap yang menggambarkan ada ikan yang terbang dari langit dan naga. Penjaga museum itu menjelaskan sejarah bahwa memperbaiki cuaca adalah pekerjaan sang gadis. Dan lukisan itu sudah berusia 800 tahun yang lalu. Cuaca bisa berubah dengan sendirinya, tidak perlu mengandalkan manusia, karena manusia juga hidup hanya sementara. Meski begitu, ada benang tipis yang menghubungkan manusia dengan langit.
itulah gadis cuaca, gadis istimewa yang bisa menyampaikan permohonan manusia pada sang langit. Sejak dahulu pula, di setiap negara atau negeri mempunyai sang gadis cuaca masing-masing. Sang gadis cuaca ini mempunyai takdir yang sangat tragis. Hari berikutnya, Hodaka membeli kado untuk Hina karena dia akan berulang tahun. Atas saran dari Nagi, Hodaka membeli cincin untuk Hina dan mungkin akan menyatakan cintanya pada Hina. Di hari itu pun ternyata ada pesanan untuk merubah cuaca dan yang memesan adalah Keisuke yang ingin taman bermain anaknya tidak turun hujan karena anaknya mengidap asma. Hodaka terkejut kalau Keisuke sudah mempunyai anak dan Natsumi adalah keponakannya, bukan wanita simpanan dari Keisuke. Saat Hodaka ingin menembak Hina, tiba-tiba rintikan hujan di dekat Hina berubah menjadi ikan yang sedang berenang. Ini dia lagi di pinggiran kota ya. Entah apa yang datang dari belakang, tiba-tiba Hina menghilang dari hadapan Hodaka. Dan sangat mengejutkan, Hina datang dari atas langit lalu menceritakan dia sudah setahun yang lalu menjadi sang gadis cuaca. Saat itu dia berdoa terus-menerus agar cuaca bisa cerah supaya Hina bisa berjalan-jalan dengan ibunya. Ini di scene pertama ya. Pertama kali Hina itu lagi jaga ibunya yang sudah sakit dan kemudian ibunya itu meninggal juga. Oke, kita lanjut. Dia pun melihat sorotan cahaya dari langit yang titik cahayanya berada di dekat gerbang tori. Lalu dia memanjatkan doa di gerbang tersebut. Setelah berdoa, dia tersadar dan melihat langit sudah berubah menjadi cerah. Sejak itulah dia mulai terhubung dengan langit. Hina bercerita dengan Hodaka dengan menutupi tangannya yang mengeluarkan cahaya biru kehijauan. Di malam hari, setelah Hodaka mandi, rumah Hina didatangi oleh polisi kota. Polisi itu mencari Hodaka karena dia termasuk buronan, dia termasuk orang hilang. Dari situlah Hina, Nagi, Hodaka harus pindah tempat tinggal. Pasti kalian bertanya, kok Hodaka udah nggak sama Keisuke lagi? Karena pada scene sebelumnya mereka tinggal bersama. Ini jawabannya, karena Hodaka udah disuruh pindah rumah sama Keisuke. Karena rumah Keisuke pun sudah tidak aman untuk Hodaka bersembunyi. Waktu mereka bertiga ingin pindah, Tokyo dilanda hujan yang sangat ekstrim dan cuaca yang mengerikan. Mereka pun terciduk oleh polisi saat ingin mencari tempat tinggal. Setelah perlawanan dengan polisi yang sangat hebat, akhirnya mereka bisa lolos. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan tempat tinggal sementara di sebuah hotel. Mereka bertiga memesan satu kamar dan mereka pun bersenang-senang di kamarnya. Hodaka merasa bersyukur sekali dan bahagia bisa sedekat ini dengan Hina. Waktu tengah malam tiba. Hodaka memberikan cincin kepada Hina, tetapi Hina malah bercerita tentang takdir dia sebagai sang gadis cuaca, bahwa dia jadi tumbal dan akan lenyap seiring membaiknya cuaca di sekitaran. Hodaka menangis tersendu-sendu karena gak mau kalau harus kehilangan Hina. Hodaka juga memasangkan cincin pemberiannya dan Hina pun memeluknya. Saat mereka tertidur, Hodaka bermimpi sedang berada di sebuah kampung halamannya yang dulu. Sedang mengejar cahaya, namun tidak kesampaian karena terhalang dengan jalan yang buntu. Begitu pula dengan Hina, dia juga bermimpi saat awal mereka bertemu.
Hina merasa senang udah kenal dengan Hodaka. Saat Hodaka masih tertidur, Hina pun lenyap dan menghilang. Saat Hodaka masih tertidur, Hina pun lenyap dan menghilang. Hodaka terbangun dan terkejut karena Hina sudah menghilang. Tak lama kemudian, kamar mereka digerebek oleh polisi. Hodaka ditangkap oleh polisi karena dia termasuk orang hilang dan sudah menyalahgunakan senjata secara ilegal. Nagi juga diambil paksa oleh Dinas Perlindungan Anak dan dibawa ke dinas sosial. Saat keluar dari hotel, cuaca sudah berubah menjadi cerah. Hodaka bertemu dengan Natsumi dan bergegas menuju gerbang Tori. Waktu Hodaka hendak naik ke gedung tua, dia bertemu dengan Keisuke. Dan Keisuke menyuruh untuk kembali ke kantor polisi dan tidak mencari Hina lagi. Namun, dia dihadang juga dengan polisi yang sudah berada di sana. Setelah perlawanan, Hodaka bisa menaiki losmen gedung tersebut. Dan dia mulai berdoa agar bisa dipertemukan kembali dengan Hina. Seraya dia berdoa, dia juga melewati gerbang Tori tersebut. Tiba-tiba dia langsung berada di dunia lain dan bertemu dengan ikan besar yang membawanya ke sebuah tempat di mana Hina berada. Mereka berdua pun berharap agar Hina kembali lagi. Biarpun hujan badai itu datang lagi, yang paling terpenting Hina bisa kembali lagi. Singkat cerita, Hina kembali dan hujan membasahi Tokyo dan menenggelamkannya selama 3 tahun lamanya. Di 3 tahun itu pula Hodaka kembali ke kampung halamannya dan mendapatkan kebebasan bersyarat dari pengadilan sampai ia lulus sekolah. Saat ia sudah lulus sekolah, ia kembali lagi ke Tokyo dan masih berharap agar bisa bertemu dengan Hina lagi. Karena semenjak mereka bertemu di hari itu, Hodaka belum sempat bertemu kembali. Dia juga melewati pinggiran kota lagi dan dia pun kembali dipertemukan dengan Hina. Dia menangis terharu dan menangis bahagia karena harapannya terkabulkan untuk bertemu lagi dengan Hina. Sweet banget ya. Waktu scene film yang ini, Hodaka sampai menangis terharu setelah sekian lama berpisah dengan Hina dan dipertemukan kembali. Aku sampai ikutan nangis deh, dan kangen pacarku juga. Sorry malah curhat. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Stay safe and until next time. Bye-bye.